Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Kita tetap mendalami bagaimana pelaksanaan misi Allah Tritunggal yang diberikan kepada kita dan kita dijadikannya pewarta untuk itu. Kemarin kita belajar pewartaan misi memang tidak mudah. Ketika kita mengalami kesulitan, harus kembali kepada kitab suci. Dan ujung dari semua pelayanan kita memang kadang-kadang kita pandang kurang memuaskan. Tapi bukan itu persoalannya bagi Paulus. Dia mengingatkan kita harus mengakhiri pertandingan dengan baik. Setia sampai akhir, walaupun mungkin hasilnya sangat sedikit, tetapi jangan lupa Allah yang menumbuhkan. Paulus yang mewartakan, Apolos yang menyiram, Allah yang menumbuhkan. Maka jangan cepat kecewa ketika pada akhir sebuah misi seolah-olah tidak ada hasil. Biarlah itu mungkin menjadi benih yang sudah tumbuh, menjadi pohon kecil yang lambat untuk tumbuh, tapi tidak mengapa. Kita harus mengakhiri misi dengan baik. Paulus dalam nasihatnya kepada Timotius berkata demikian, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik." Ini adalah sebuah ungkapan bahwa segala pengabdian yang telah dilakukannya dengan setia dan tidak setengah-setengah. Keberhasilan misi itu bukan ukuran kita. Keberhasilan misi ukurannya adalah Allah sendiri. Kalau demikian, mari kita melihat bagaimana nasihat lengkapnya tentang hal ini. Maka mari kita lanjutkan, kita lihat kembali bagaimana surat kedua Paulus kepada Timotius. Kita ambil dari bab 4 ayat 1 sampai dengan 8. Begini ia menasihati Timotius. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Akhir sebuah misi. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyertaannya dan demi kerajaannya. Dia menyertai kita. Maka Paulus berkata, demi penyertaannya dan demi keberhasilannya, ukurannya adalah kerajaan Allah. Bukan kita yang mengukurnya. Maka Paulus berkata, demi penyertaannya dan demi kerajaannya. Bukan kerajaan misi kita. Bukan kerajaan komunitas pelayanan kita. Mari kita lanjutkan nasihatnya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku sungguh berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyertaannya dan demi kerajaannya. Tegurlah dan nasihatilah dengan setia segala beritakanlah sabda Allah. Sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Misi memang kadang-kadang waktunya tidak baik, tidak memuaskan. Tetapi entah waktunya baik, entah tidak, hasilnya baik, entah tidak, misi harus jalan terus. Manusia bisa terbelenggu karena situasi, tetapi firman tak pernah terbelenggu. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. Beritakanlah sabda Allah,
Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Maka untuk mengantisipasi penyesatan semacam itu, jangan menunggu waktunya baik baru mewartakan. Kita nanti terlambat berlomba dengan orang-orang yang jahat. Maka Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita bertanding dengan orang-orang penyesat. Kita bertanding dengan orang-orang yang jahat. Maka waktunya baik, entah tidak baik, wartakan sabda Tuhan. Demikian Santo Paulus menasihati Timotius. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah ketika menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekali lagi Paulus mengatakan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita ini pekerja, demikian nasihat Paulus kepada Timotius. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku setia dengan baik, walaupun mungkin dirasa pelayanan tidak begitu menggembirakan. Tetapi aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Lanjut kata Paulus, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam dunia pelayanan ini, nilai kesetiaan itu lebih tinggi daripada ketenaran. Kesetiaan itu mewakili kata-kata Paulus. Beritakanlah sabda Allah, entah baik waktunya, entah tidak. Siap sedialah baik waktunya tidak, atau baik waktunya atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Semua dilakukan demi sabda Allah dan bukan demi pewarta itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari hari Minggu sampai pada hari Sabtu ini, kita merenungkan kembali bagaimana kita diberi tugas untuk menjadi pekerja misioner Allah Tritunggal Maha Kudus yang penuh kasih. Maka mari kita sungguh belajar. Keberhasilan terbesar dalam pelayanan itu bukan diukur dari terkenalnya sebuah komunitas pelayanan. Tidak diukur dari begitu banyaknya orang yang ikut dalam sebuah kelompok kategoria. Bukan diukur dari besarnya minat dalam aktivitas pelayanan rohani. Betapa sering kita merasa bangga, pesertanya 100 romo, pesertanya 200 romo, pesertanya 300 romo, tapi dari 300 itu mana yang berubah? Mana yang kemudian membaca kitab suci kembali? Mana yang kemudian rela berbuat dalam pelayanan-pelayanan di paroki, di lingkungan, dalam keluarga, merelakan waktunya
kemudian juga merelakan rumahnya dipakai untuk berdoa rosario, dipakai untuk sebuah pelayanan doa bersama, untuk doa arwah, misa arwah, dan sebagainya. Mari kita juga melihat bahwa pujian yang melimpah dari sebuah pelayanan yang dilakukan bisa menjadi sebuah jebakan. Maka mari kita melihat apa sih yang diukur dalam sebuah pelayanan. Pelayanan para pelayan sampai akhir dalam segala tantangan. Itu adalah sebuah ukuran. Karena ukurannya menurut Paulus itu bukan sebuah hasil yang terukur, tetapi mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingan dengan mereka yang menyesatkan, pertandingan dengan mereka yang jahat. Kesetiaan dalam mentaati sabda. Kembalilah kepada sabda. Saudara-saudaraku yang terkasih, besok kita akan berkumpul kembali dalam komunitas Iman Allah Tritunggal Maha Kudus. Mari kita menguatkan hati kita dalam mempersiapkan kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus itu dalam sakramen Maha Kudus. Kita persiapkan hari Tuhan, hari Minggu dengan baik. Kalau perlu, bacalah kembali lebih dahulu. Bacaan pertama, Mazmur. Bacaan kedua, bacaan kitab suci untuk hari Minggu besok. Temukan kuasa Tuhan di dalam sabdanya. Maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk setiap langkah perjalanan pelayanan kami. Dan Engkau mengundang kami untuk bersekutu kembali dalam kasih-Mu, menerima Engkau dalam sakramen Maha Kudus. Engkau tinggal dalam kami. Engkau sudi kepada kami sebagai orang berdosa untuk menerima Engkau dalam sakramen Maha Kudus melalui perayaan Ekaristi. Maka berikanlah kepada kami sukacita ketika kami mengalami kelelahan. Berikanlah kepada kami sukacita dalam komunitas ketika ada kegagalan. Berikanlah kepada kami kasih dan kuat kuasa-Mu ketika tidak ada harapan. Allah Tritunggal Maha Kudus, hari ini kami belajar bahwa yang terpenting bukan menjadi besar, tetapi tetap setia bersama-Mu. Tuntunlah komunitas kami agar terus berjalan dalam kasih, dalam iman, dan dalam pengharapan. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.